Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah di tempat ini. Dan kita tahu sepanjang minggu ini Tuhan memelihara hidup kita, menjaga kita sehingga kita bisa kembali di tempat ini berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu ketika kita ada di tengah hadirat Tuhan, maka mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan akan kita alami bagi setiap kita yang percaya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak, kita naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia, damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus penolong dan juru selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama saudara-saudara kita seiman di seluruh penjuru bumi. Kita mengucapkan pengakuan rasuli kita 2-3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menaikkan satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Ini Allah
sapa, kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena sabda-Mu sendiri yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam seiman, maka Engkau akan hadir. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memimpin kami semua dari awal sampai akhir ibadah ini. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Oleh karena itu, berilah kami yang terbaik. Lakukanlah rancangan dan rencana-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami serahkan tim penata layanan dalam ibadah ini ya Tuhan. Kau pakai kami lebih luar biasa lagi. Ambil alih semua kelemahan dan kekurangan kami, dan Engkau tambahkan hikmat bagi kami. Bahkan gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberkati gereja ini, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jemaat-jemaat kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini juga kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau melawat mereka, menjamah hati mereka, sehingga dimanapun kini mereka berada, mereka tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan ibadah yang diselenggarakan di seluruh dunia pada kesempatan ini juga kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau utus pasukan malaikat-Mu menjagai, memegari gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah pada kesempatan ini, sehingga setiap ibadah yang diselenggarakan boleh terlaksana dengan baik, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun. Para hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga Engkau berkati, Engkau pakai lebih luar biasa lagi demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan demi memperteguh iman dan kepercayaan para jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan kita naikkan satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Aku berserah, Kau ku nanti.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami ya Roh Kudus untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat, dan juga Engkau bukakan hati kami ya Tuhan untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Akhirnya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Sekali lagi dari Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui surat dari Yerusalem ke Babel. Pada saat itu tentara Nebukadnezar, rajanya Babel, mengangkut banyak sekali orang Israel ke Babel. Mereka di sana menjadi budak. Jadi yang tinggal di Israel itu hanya orang-orang yang sudah tua, anak-anak. Dan kita juga tahu kehidupan umat Israel di Babel itu sangat menyedihkan, sangat sengsara. Karena kita tahu di sana itu, apalagi di zaman dulu, nggak ada cerita hak asasi manusia, ini ditindas, ini begitu, nggak ada. Mereka mau mengadu kemana? Karena yang punya kerajaan juga Babel. Kalau mereka berbuat semena-mena, tidak ada yang keberatan. Hanya orang Israel yang keberatan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Tuhan kita tahu tidak pernah lupa akan umat. Meskipun mereka jauh ke Babel, diangkut sebagai orang-orang buangan, Tuhan tetap peduli, tetap mengajari mereka, tetap menyampaikan firman-Nya
Jadi kita akan tahu nanti bahwa dalam kondisi seperti apapun Tuhan sanggup memulihkan keadaan Israel. Demikian juga kita yang hidup pada saat ini. Meskipun tidak dijajah, meskipun tidak menjadi budak, tetapi permasalahan kita juga banyak. Permasalahan itulah yang sering memperbudak kita. Segala pikiran kita terlalu fokus ke masalah itu. Jadi kadang-kadang kita malah jadi seperti nggak percaya kepada Tuhan. Keadaan saya udah sedemikian parah, bagaimana mungkin Tuhan memulihkan keadaan saya? Bagaimana mungkin kita bisa pulih, bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya? Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi seperti apapun kondisi kita saat ini, kita harus percaya. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apa saja demi kebaikan kita. Hanya kita perlu bersabar dan tetap beriman serta memiliki pengharapan. Jadi tema khotbah saya pada kesempatan ini menyiapkan masa depan sesuai kehendak Allah. Nah, ini menyiapkan masa depan sesuai kehendak Allah. Masa depan itu adalah sesuatu yang sangat urgen dalam hidup kita. Bukan hanya masa sekarang ini. Kita makan, minum, apa segala itu lengkap. Tapi masa depan kita tidak jelas seperti itu. Tuhan menginginkan kita dalam kondisi apapun, kita menyiapkan masa depan yang sesuai kehendaknya. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yeremia pada kesempatan ini kepada umat Israel dalam perbuangan di Babel. Nah, bagaimana kita bisa membangun, menyiapkan masa depan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang akan kita pelajari. Pertama saya bacakan lagi ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah, kadang-kadang karena saking parahnya penderitaan seseorang, dia lupa, dia menjadi kecewa, bahkan mungkin putus asa, jadi nggak peduli lagi. Dia mau tinggal di kolong jembatan atau tinggal di gubuk, nggak peduli. Udahlah, nggak apa-apa, kalau mau mati matilah, kan seperti itu. Tapi Tuhan nggak menginginkan umatnya seperti itu. Tuhan itu memerintahkan kepada umat Israel, dirikanlah rumahmu. Jadi rumah itu ya, menjadi salah satu yang paling utama juga. Karena tanpa rumah orang itu akan hidupnya susah. Dirikan rumahmu, mau yang sederhana, mau enggak, atau mau seperti apapun, yang penting ada rumah. Kemudian yang Tuhan ajarkan, selain mendirikan rumah di sini, kelolalah kebun. Ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi ini menjadi sumber pencaharian. Harus ada sumber pencaharian. Gak cukup hanya bangun rumah, tapi juga perlu bikin kebun, bikin sawah. Kalau orang kita ya, bikin sawah, bikin kebun, bikin tanam sayur-sayuran, gandum apa dan lain-lain lah. Dan ini nanti dari situlah mereka terjadi
transaksi jual beli yang menghasilkan uang bagi mereka. Dengan itulah mereka bisa menjalani hidupnya. Makin lama biasanya ya, kalau pengelolaannya baik, kehidupan mereka juga akan semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk menyiapkan masa depan sesuai dengan kehendak Allah, yang pertama adalah membangun sumber daya ekonomi. Membangun sumber daya ekonomi itu di sini disebutkan harus punya rumah, harus punya usaha, mau kebun, mau apapun itu, mau warung, yang penting ada usaha yang menjadi sumber penghidupan mereka nanti. Untuk mencari uang kan perlu usaha. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sandang pangan, kita perlu duit. Dan duit itu hanya bisa dihasilkan kalau kita punya usaha. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel di Babel. Mereka itu, saya sudah sebutkan tadi, mereka itu adalah orang-orang buangan yang hidupnya sangat menyedihkan. Ya, jadi yang pertama, untuk menyiapkan masa depan sesuai kehendak Allah adalah membangun sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi adalah boleh dikatakan merupakan napas kehidupan umat manusia. Karena tanpa ada kekuatan ekonomi, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 6 saya bacakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Tuhan peduli kepada umat Israel. Ya, oleh karena itu Tuhan juga ingin umat Israel membangun masa depannya. Tadi pertama membangun sumber daya ekonomi. Yang kedua adalah di sini disebutkan ya menikahlah anak-anak, carikan suami untuk anak perempuan, carikan istri untuk anak laki-laki, supaya mereka melahirkan anak, berkembang biak, bertambah banyak. Jadi Tuhan menginginkan umat Israel meskipun di daerah buangan di Babel, mereka itu bertambah banyak, bukannya bertambah sedikit. Kalau berkurang itu enggak, Tuhan enggak menginginkan hal itu. Yang diinginkan Tuhan adalah umat Israel bertambah banyak. Karena itulah yang ingin disiapkan oleh umat Israel sesuai kehendak Tuhan adalah membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia itu diantaranya dengan menikah. Ya, menikah, punya anak. Tentunya anak butuh biaya hidup. Karena itulah yang pertama tadi diajarkan oleh Tuhan adalah membangun sumber daya ekonomi. Sehingga ketika umat Israel ini sudah menikah, punya anak, mereka punya sumber mata pencaharian, memiliki sumber dana, bisa mencari uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Karena semakin banyak anggota keluarga, tentu semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itulah Tuhan mengajari atau memerintahkan kepada umat Israel di Babel supaya mereka membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini
juga meliputi banyak aspek. Ya, mereka bukan hanya butuh sandang pangan, mereka juga butuh sehat, mereka juga butuh pendidikan. Oleh karena itulah pada saat itu ini perlu jadi pelajaran juga bagi kita. Umat Israel itu tetap mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada anak-anak mereka. Gak ada alasan bagi mereka sedang dijajah, diperbudak oleh kerajaan Babel, mereka gak mengajarkan itu. Mereka tetap, mereka menyisakan waktu. Mereka ada waktu-waktu tertentu untuk mengajar. Maka itulah di Babel pun banyak ahli-ahli Taurat. Jadi bukan hanya di Israel. Karena di Babel mereka sangat banyak. Mungkin mereka itu jutaan orang di sana. Diangkut semua. Jadi budak. Ya, namanya budak kan gak ada hak. Suruh kerja harus kerja. Gak ada haknya. Nanti kalau udah misalnya seminggu ada gajinya, ada upahnya, enggak. Tetapi di tengah keadaan yang sulit itu, umat Israel diajari oleh Tuhan untuk tetap membangun sumber daya manusia. Kita pun harus membangun sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini adalah memanusiakan manusia. Pertama kita harus membekalinya dengan pengetahuan, kemampuan, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu sebagai umat Kristen yang percaya kepada Allah, kita harus membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bukan hanya perlu kita bangun untuk keluarga, juga untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia kalau kita sendiri nggak memiliki kemampuan apa-apa? Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa salah satu yang perlu kita lakukan dalam membangun sumber daya manusia ini adalah mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita baca, kita pelajari, lalu kita ajarkan kepada keluarga. Karena kita sering lihat ya, dan ini juga menyedihkan bagi saya, anak-anak muda kita ini belakangan cenderung begitu gampang meninggalkan agama, gampang menggadaikan imannya. Biasanya itu karena perempuan mau menikah dengan orang seberang, dia tinggalkan itu Tuhan Yesus. Demikian juga gadis-gadisnya banyak, dan mereka biasanya sekarang biasa aja. Dan orang tua juga ya seperti itu. Saya sudah pernah cerita di tetangga saya itu ada orang Toraja kayaknya, kalau nggak Ambon lah. Anaknya gadis waktu itu. Pertama ikut-ikutan aja itu ke masjid. Ikut-ikutan temannya, dia lihat-lihat dari luar. Oh, orang Islam kayak gini. Besok-besoknya dia ikut lagi. Sering dia ikut karena dia istilahnya tertarik lah. Di gereja nggak ada kayak gini. Seperti itu. Karena dia nggak menyadari kasih karunia Tuhan. Tujuan agama itu apa? Bukan hanya sekedar ketertiban ibadah, tapi tujuan iman adalah keselamatan jiwa kita. Itu. Karena itulah gadis tadi akhirnya ikut dia sholat. Teman-temannya ngasih apa itu namanya, kalau alat untuk sholat itu apa namanya,
dia diajari sampai kemudian dia menikah. Kemarin dia datang ke rumah kami, ya seperti itu. Saya tanya ibunya, ibu udah tahu si itu jadi Islam? Iya Pak, udah tahu Pak, tapi sambil nangis. Udahlah kau nggak usah nangis kayak gitu. Kalau seperti kau semua orang tua orang Kristen, habis itu lama-lama. Kita harus tanamkan dari kecil. Kita tanamkan keyakinan supaya dia taat dan setia, bukan supaya benci. Kita nggak perlu membenci orang lain. Apapun agamanya jangan membenci. Tetapi keteguhan iman kita itu harus dijaga. Ini juga bagian dari membangun sumber daya manusia. Ya, supaya masa depannya nanti menjadi lebih baik. Jadi menyiapkan masa depan sesuai dengan firman Tuhan adalah menyiapkan atau membangun sumber daya ekonomi. Yang kedua, membangun sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga, ayat 7 saya bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah ini, jadi umat Kristen kita juga harus tahu, harus sadar, kita memiliki tanggung jawab untuk kota, untuk kampung di tempat kita tinggal. Kita lihat belakangan ini, seminggu terakhir inilah, banyak sekali yang dilanda banjir. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, bahkan di Sumatera juga ada, Kalimantan. Bahkan sampai ada rumah yang roboh, hanyut dibawa oleh banjir itu. Dan itu banyak. Dulu itu nggak sebanyak itu. Loh kok sekarang kok bisa kayak gini? Saya pas lihat video-videonya, loh ini sekarang kok kayak parah banget. Ini ada apa gitu? Memang katanya itu ada pengaruh iklim apa itu, pemanasan global dan lain-lain sebagainya. Dan ini merupakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kita bisa lihat saudara-saudara, tetangga atau mungkin kita juga sembarang buang sampah ke kali. Karena apa? Karena kita pikir cuma dikit buang. Kita bahkan pernah lihat di kali itu ada kasur. Bayangkan itu kasur ini menghambat air. Dan dia juga menghambat sampah lainnya. Sehingga ketika hujan deras, ada banjir kiriman, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Akibatnya air naik sampai ke pemukiman. Artinya bagi ini yang diajarkan oleh Tuhan, umat Israel juga diperintahkan oleh Tuhan dalam membangun masa depan. Mereka harus terlebih dulu membangun sumber daya lingkungan. Di sini disebut kota, doakanlah kota, tempat di mana kamu berkumpul, saya buang. Tuhan membuang mereka ke Babel. Mereka umat Israel juga harus mendoakan Babel itu. Artinya bukan hanya mendoakan, tetapi juga harus memiliki dan melaksanakan tanggung jawabnya membangun lingkungan di Babel pada kesempatan ini. Emang ini gak mudah. Ini terus terang tidak mudah. Karena apa? Umat Israel pada saat itu diperbudak. Mereka sering dianiaya, dibentak-bentak, disiksa, bahkan banyak yang dibunuh.
Tetapi pada sisi lain mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya. Ini kan gak mudah sebenarnya, tetapi perintah Tuhan seperti itu. Jadi berdoalah untuk kota tempat kemana kamu aku buang. Kita bukan dibuang ke kota Bekasi, tapi kita ada di Bekasi. Kita juga memiliki tanggung jawab, ya, terutama untuk mendoakan kota Bekasi. Banyak masalah dan ada cukup banyak ahli yang memperkirakan sekitar 8 bulan ke depan dunia akan mengalami krisis global. Kalau itu terjadi seperti di Inggris sekarang itu udah terjadi. Anak-anak itu jadi gembel. Banyak gadis yang jadi PSK karena saking susah mencari uang. Itu karena krisisnya udah sangat parah. Nah, kalau ini menjadi global termasuk di Indonesia, ya mudah-mudahan tidak. Kita pun akan kena dampaknya. Kita sudah bisa merasakan itu ketika COVID-19 itu merajalela di Indonesia. Banyak yang mati. Biaya yang dibutuhkan untuk merawat mereka juga cukup gede. Jadi artinya kita sebagai umat Kristen harus membangun sumber daya lingkungan. Sumber daya lingkungan itu termasuk disiplin dalam membuang sampah, misalnya, ya, jangan sembarang melakukan penggundulan hutan. Kita bisa lihat sekarang ini di Indonesia yang paling sering terjadi adalah penggundulan hutan. Udah dilarang itu, anehnya mereka tetap bisa. Saya heran itu melihat di Kalimantan itu, mereka itu kan bawa kayu itu yang mereka ambil dari hutan lewat sungai. Itu lewat sungai, dan di tiap-tiap 1 kilometer ada pos pengamanan, ada pos pengawas, tetapi kayunya tetap bisa lewat. Ini yang aneh ini bagi saya. Akibatnya kita tahu hutan menjadi gundul, dan efeknya itu pasti gak perlu penelitian yang mendalam. Kalau hutan itu tadinya hutan yang lebat jadi gundul, jelas air nggak bisa lagi tersimpan di situ, langsung mengalir ke bawah, dan inilah biasanya yang menyebabkan banjir bandang. Jadi oleh karena itu, sebagai umat yang percaya, apalagi kondisi kita sekarang ini lebih baik daripada umat Israel ketika dalam pembuangan di Babel, mestinya kita juga bisa lebih maju dari mereka. Mari kita membangun sumber daya lingkungan. Kita siapkan masa depan yang lebih baik dengan membangun sumber daya ekonomi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun sumber daya ekonomi. Kemudian membangun sumber daya manusianya, supaya menjadi manusia yang dewasa dalam sikap dan terutama dalam iman. Lalu yang ketiga, membangun sumber daya lingkungan. Karena kita dimanapun kita berada, kita memiliki tanggung jawab lingkungan, termasuk diantaranya mendoakannya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Ya, kalau Bekasi maju, kita juga ikut sejahtera. Begitu maksud Tuhan. Jadi Nabi Yeremia sebagai Nabi Allah telah menyampaikan surat
ini kepada umat Israel di Babel, dan kita juga telah mempelajarinya. Mari kita melakukan ini, menyiapkan masa depan, bukan hanya menyiapkan masa saat ini juga, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita percaya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita, yaitu masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau juga mengajari kami untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, yaitu dengan membangun sumber daya ekonomi, membangun sumber daya manusia, dan juga membangun lingkungan hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami supaya kami boleh mengambil bagian dalam tanggung jawab ini, demi kebaikan kami, demi masa depan kami yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita menaikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur akan kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita ulangi dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Dan ketika ibadah kami sudah ada pada penghujung, kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu bukan hanya sampai di sini, tetapi juga untuk selamanya dalam hidup kami. Kami yang sedang menghadapi banyak masalah, percaya kepada-Mu ya Tuhan.
Engkau tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan ini. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh, Engkau beri pemulihan. Yang datang dengan kekurangan, Engkau beri kecukupan. Bahkan yang datang dengan sakit penyakit, Engkau beri kesembuhan dan pemulihan yang baik. Bapa, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami, memberi kami pemulihan dan kesembuhan. Bahkan ya Tuhan, gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami perlukan dalam ibadah di gereja ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mencukupkannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga serahkan ya Tuhan kebutuhan hidup setiap jemaat-Mu, supaya Engkau mencukupkannya, mengajari kami, membimbing kami, dan membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan GKRI di mana-mana pun, termasuk di Indonesia maupun di luar negeri, supaya Engkau memberkati. Banyak yang bermasalah, banyak yang masih kekurangan, tetapi kami percaya ya Tuhan, pada saatnya nanti pertolongan-Mu akan tiba, dan pertolongan-Mu pasti akan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat GKRI dimanapun yang sedang sakit, Engkau lawat, Engkau beri kesembuhan, pemulihan. Juga ya Tuhan yang sedang bersedih, berduka karena satu dan lain hal, Engkau berikan penghiburan. Karena Engkau adalah Tuhan sumber penghiburan yang ajaib bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Di mana-mana tempat banyak terjadi banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan tetap peduli kepada Indonesia. Kau memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi, krisis politik, dan lain sebagainya, terutama menjelang Pilpres tahun 2024 mendatang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Persaingan boleh ada ya Tuhan, tetapi biarlah persaingan itu tidak sampai menimbulkan perpecahan di antara anak-anak bangsa. Kami serahkan para pemimpin negara kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai pejabat yang terendah, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertugas, Engkau pimpin mereka, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela, tidak melakukan tindak-tindak pidana dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan dan kebijakan, mereka melakukannya dengan roh takut akan Tuhan dan demi kepentingan rakyat banyak. Kami serahkan juga ya Tuhan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan juga kota dan Kabupaten Bekasi supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan juga keluarga kami dimanapun berada, supaya Engkau senantiasa menjagai mereka, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada di antaranya yang bisa dijamah setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan, dan juga orang-orang yang jahat. Mereka senantiasa dalam perlindungan-Mu,
dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga usaha-usaha mereka, hewan ternak kebun mereka, sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik. Kau berkati studi kuliah mereka, supaya pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan studi kuliahnya dengan prestasi yang terbaik, dan pada akhirnya boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, yang tidak menjauhkan mereka dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Masih banyak hal yang belum kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam kesempatan ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam sekalipun. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya doa kami ini Engkau akan sempurnakan. Engkau jawab, Engkau kabulkan. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami yang berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, kuasa dan kuasa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan kembali dari tempat ini ke rumah kita masing-masing atau ke tempat tujuan kita. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan mengajarkan kepada kita harus menyiapkan masa depan yang lebih baik, yaitu dengan membangun sumber daya ekonomi, membangun sumber daya manusia, dan juga membangun sumber daya lingkungan. Lakukanlah hal ini dengan sepenuh hati dan jangan pernah lalai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, karena ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan taat, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan mari kita jaga kekudusan hidup kita, karena hidup kita adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan." Kita buka hati kita, kita tengadahkan tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa sejenak